Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para alim ulama penerus beliau. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai di bab 164, bab keutamaan orang yang anak-anaknya meninggal ketika mereka masih kecil. Hadis nomor 959 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu salasa." Ma min muslimin yamutu lahu salasatul lam yablughul hinsa illa adkhalahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum. Tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum baligh, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dikarenakan kasih sayangnya kepada mereka. Muttafaq alaih. Hadis nomor 960 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadim minal muslimin salah satu minal waladi la tamasuhun naru illa tahillatal qasam. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lalu dia disentuh api neraka, melainkan hanya sebatas pembebas sumpah. Muttafaq alaih. Yang dimaksud dengan pembebas sumpah adalah firman Allah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Surah Maryam ayat 71. Sedangkan yang dimaksud dengan mendatangi neraka adalah menyeberangi sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Hadis nomor 961 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'atim ra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah zahaba rijalu bihadisik. Artinya, masih ada lanjutannya.
fas'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala istami'na yawma kaza wa kaza fastama'na fa'atahunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah thumma qala ma min kunna min imra'atin tuqaddimu salasata minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'ah wasnain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastanin. Seorang wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki memonopoli hadis-hadis Anda, maka berilah kami sehari dari Anda, di mana di hari itu kami akan menghadap Anda, lalu Anda mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Allah kepada Anda." Maka beliau bersabda, "Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini." Maka berkumpullah mereka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Beliau pun mengajari mereka apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun dari kalian yang ditinggal mati oleh 3 orang anak, melainkan mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka." Maka seorang wanita bertanya, "Dan jika 2?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Demikian juga 2 orang anak." Muttafaq alaih. Satu bab lagi, Pak. Bab 165, bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim dan tempat kematian mereka, serta menampakkan kelemahan kepada Allah dan peringatan terhadap sikap melalaikan hal itu. Dari Umar radhiyallahu anhu, saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, maksudnya ketika sampai di Al-Hijr, negeri kaum Samud, janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk ke kampung mereka, agar apa yang menimpa mereka tidak menimpa kalian. Dalam satu riwayat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian masuk ke kampung orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, agar kalian tidak ditimpa apa yang telah menimpa mereka, kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi kepalanya dan mempercepat jalan beliau hingga melewati lembah. Demikian hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan lafaz bahasa Arabnya. Mari kita sama-sama menutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.